Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cinta dan sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdanovita Muharromah dari Prodi Matematika semester 6. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis berpikir logis siswa dalam menyelesaikan soal logaritma. Baik, di sini kita akan membahas beberapa poin. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Di mana yang bab 1 ada pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir ada kajian penelitian terdahulu. Dan selanjutnya bab kedua yang di dalamnya ada kajian teori. Dan yang terakhir ada bab ketiga yang metode penelitian yang di dalamnya ada pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir pengecekan keabsahan temuan. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Matematika merupakan bidang ilmu yang menuntut keterampilan berpikir logis, kritis, dan analisis. Salah satu konsep fundamental dalam matematika adalah logaritma, yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, fisika, dan ekonomi. Logaritma sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan eksponensial, menentukan skala pengukuran, serta memodelkan fenomena pertumbuhan dan peluruhan. Namun, dalam pembelajaran logaritma, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar dan menerapkannya dalam penyelesaian soal. Kesulitan ini seringkali berkaitan dengan kurangnya kemampuan berpikir logis, seperti memahami sifat dasar logaritma, mengidentifikasi hubungan antara bentuk eksponensial dan logaritmik, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian secara sistematis. Kemampuan berpikir logis sangat penting dalam penyelesaian soal logaritma karena siswa harus mampu mengidentifikasi informasi yang diberikan dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu soal logaritma. Menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan aturan dan sifat logaritma. Menggunakan strategi penyelesaian yang sistematis untuk memperoleh hasil yang benar. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana siswa menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan soal logaritma serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana siswa menggunakan kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan sifat soal logaritma, termasuk dalam hal menggunakan aturan dasar logaritma secara cepat, menyusun langkah-langkah penyelesaian secara logis dan sistematis, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Di sini juga ada rumusan masalah yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana siswa menggunakan berpikir logis dalam menyelesaikan soal logaritma? Yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis? Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir logis? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini ada menganalisis penerapan berpikir logis dalam penyelesaian soal logaritma. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, menjelaskan strategi yang dapat meningkatkan kemampuan logika siswa.
Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis, yang ketiga ada manfaat bagi penelitian selanjutnya. Pengertian dari manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang pentingnya berpikir logis dalam menyelesaikan soal logaritma. Sedangkan manfaat praktis hasil peneliti ini dapat membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa. Sementara manfaat bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan keterampilan berpikir logis dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya di sini ada kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya berpikir logis dalam pembelajaran matematika. Studi terdahulu menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan berpikir logis yang baik cenderung lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak dalam matematika, termasuk logaritma. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis berpikir logis dalam penyelesaian soal logaritma masih terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Lanjut bab kedua yang di dalamnya ada kajian teori. Kajian teori di sini ada 4. Yang pertama ada konsep berpikir logis, yang kedua konsep logaritma dalam matematika, yang ketiga hubungan berpikir logis dengan penyelesaian soal logaritma, yang keempat kerangka konseptual. Yang pertama adalah konsep berpikir logis. Nah, berpikir logis adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan yang valid berdasarkan premis atau aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, konsep logaritma dalam matematika. Logaritma adalah kebalikan dari eksponensial, yaitu operasi matematika yang menentukan eksponen yang diperlukan untuk mendapatkan suatu bilangan tertentu dari basis tertentu. Yang ketiga, ada hubungan berpikir logis dengan penyelesaian soal logaritma. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir logis yang baik akan lebih mudah memahami transformasi bentuk eksponensial ke logaritma, serta menerapkan sifat logaritma dalam penyelesaian soal. Dan yang terakhir ada kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan dalam mengidentifikasi sifat dasar logaritma. Yang kedua ada kemampuan dalam menyusun langkah penyelesaian yang logis dan sistematis. Yang ketiga ada kemampuan dalam menarik kesimpulan dari hasil perhitungan. Lanjut poin bab ketiga yang di dalamnya ada metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana siswa menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menyelesaikan soal logaritma. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses berpikir siswa melalui observasi, wawancara, serta analisis jawaban yang mereka berikan dalam mengerjakan soal. Selanjutnya ada data dan sumber data penelitian. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Yang pertama data primer, data yang diperoleh langsung dari hasil observasi atau wawancara dengan siswa dan analisis dokumen kerja siswa. Yang kedua data sekunder adalah literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang di dalamnya ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menganalisis bagaimana siswa menyelesaikan soal logaritma dengan mempertimbangkan aspek berpikir logis. Yang kedua ada wawancara. Wawancara menggali pemahaman siswa mengenai cara mereka menggunakan berpikir logis. Yang ketiga adalah dokumentasi,
mengkaji hasil kerja siswa untuk memahami pola berpikir logis mereka. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama ada reduksi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir di sini ada pengecekan keabsahan temuan. Nah, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti ini menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil dari observasi wawancara dan analisis dokumen. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.